Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen, Bapak Dr. Irawan SPD MHum, dan kepada Bapak Dr. Saifuddin Rahmatullah MSI, dan kepada teman-teman sekalian yang menonton video ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat membahas materi presentasi pada hari ini. Nah, presentasi kali ini kami harapkan bisa memberikan teman-teman pengetahuan dan pemahaman lebih lanjut terkait materi yang kami sampaikan. Nah, materi yang kami sampaikan itu berjudul memilih dan menyusun alat pengumpul data. Materi ini disampaikan oleh rekan saya, boleh di slide. Yang pertama itu ada Nabila Siti Hamidah dengan ujung NIM 113, kemudian Nurul Jannah dengan ujung NIM 130, dan saya sendiri yaitu Puput Nur Safitri dengan ujung NIM 131. Nah, materi ini mencangkup tentang yang pertama ada definisi pengumpulan data, yang kedua ada jenis-jenis data, dan yang ketiga ada mengidentifikasi alat pengumpul data. Untuk materi yang pertama, saya serahkan kepada pemateri yang pertama yaitu Nabila Siti Hamidah. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi pertama yaitu konsep memilih dan menyusun alat pengumpul data. Nah, pengumpul data dalam penelitian tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Ada langkah-langkah dan teknik tertentu yang harus diikuti. Tujuannya yaitu untuk memastikan data yang diperoleh valid sehingga hasil dan kesimpulan penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan pengumpulan data? Pengumpulan data merupakan langkah yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang mendukung untuk pencapaian tujuan penelitian. Data pada awalnya adalah informasi yang belum memiliki makna bagi penerimanya dan memerlukan pengolahan lebih lanjut. Adapun data dapat berwujud beragam termasuk gambar, suara, teks, angka, bahasa, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya ada jenis-jenis data. Nah, jenis-jenis data ini yang akan kami bahas terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu ada menurut cara memperolehnya, yang kedua menurut sumbernya, yang ketiga menurut sifatnya, dan yang keempat menurut pengumpulannya, menurut waktu pengumpulannya. Nah, yang pertama dari cara memperolehnya terbagi menjadi 2. Yaitu ada data primer dan juga data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diproses secara independen oleh peneliti dari subjek atau objek penelitian. Jadi data yang diperolehnya itu langsung dari sumber penelitiannya, jadi tidak melewati sumber kedua, ketiga, atau seterusnya. Nah, contohnya itu ya wawancara ataupun survei. Kemudian yang kedua ada data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan melalui interaksi langsung dengan objek atau subjek penelitian. Nah, ini bisa jadi seperti studi literatur atau semacamnya. Kemudian yang kedua ada menurut sumbernya. Nah, ini kebagi menjadi 2 juga. Yang pertama ada data internal dan yang kedua ada data eksternal. Untuk data internal, dari namanya juga sudah jelas ya teman-teman, yaitu data yang mengilustrasikan kondisi atau aktivitas pada suatu organisasi. Kemudian data yang diperoleh juga dipakai untuk keperluan lembaga tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada data eksternal. Data eksternal merupakan data yang mencerminkan situasi di luar
organisasi atau data yang diperoleh dari luar organisasi tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ada menurut sifatnya. Yang pertama ada data kuantitatif dan yang kedua ada data kualitatif. Nah, untuk data kuantitatif merupakan data yang berbentuk atau dinyatakan oleh angka yang pasti. Misalnya, harga beras seharga 15.000 per kilogram. Kemudian, tingkat semangat kerja karyawan sebesar 10%. Nah, dari contoh tersebut ada angka yang pasti, yaitu 15.000 dan 10%. Maka data tersebut sudah dipastikan data kuantitatif. Kemudian yang kedua ada data kualitatif, yaitu data yang bukan berbentuk angka atau data yang dinyatakan dalam bentuk angka tetapi dinyatakan dalam bentuk kualitas. Misalnya, adanya Bandung Festival dihadiri oleh sedikit pengunjung. Itu yang pertama. Kemudian adanya situasi keamanan dalam kondisi baik. Nah, di sini ada kata sedikit pengunjung. Sedikit di sini bisa dimaksudkan ke dalam angka, tapi dinyatakan dalam bentuk kualitas, sehingga dapat dikatakan data kualitatif. Jadi secara prinsip informasi yang tadi bersifat deskriptif akan tetapi dapat diubah menjadi kuantitatif. Nah, kemudian yang terakhir ada menurut waktu pengumpulannya. Terbagi menjadi dua juga. Yang pertama ada cross section atau incidental, yaitu data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu untuk menggambarkan keadaan atau kegiatan waktu tersebut. Atau dengan kata lain diperoleh pada saat tertentu saja. Kemudian yang kedua ada data berkala atau time series. Nah, merupakan data yang diperoleh secara berkelanjutan dari masa ke masa untuk mengilustrasikan perkembangan atau tren dalam situasi, peristiwa, atau aktivitas tertentu. Nah, itu untuk jenis-jenis data. Kemudian, kita masuk ke mengidentifikasi alat pengumpul data. Nah, di sini kita akan mengetahui bagaimana sih langkah-langkah untuk mengetahui pengumpul data apa yang dipakai oleh seorang peneliti. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita harus membaca jurnalnya secara keseluruhan. Mengapa? Karena agar kita mengetahui gitu ya, teknik yang dipakainya itu seperti apa ya. Kemudian Langkah kedua, kita bisa mencari bagian dalam jurnal yang memuat informasi terkait instrumen yang dipakai oleh peneliti. Biasanya ada di bagian metode penelitian. Kemudian kita juga bisa memperhatikan validitas dan reliabilitas data yang diperoleh dari alat pengumpul data. Kemudian yang terakhir kita bisa memperhatikan bagaimana peneliti mengolah data yang diperoleh dari alat pengumpul data. Nah, mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Materi selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Baik, terima kasih kepada pemateri yang pertama. Nah, di sini teman-teman, setelah kita mengetahui konsep memilih dan menyusun alat pengumpul data, maka selanjutnya kita dapat mengidentifikasi alat pengumpul data dari beberapa jurnal agar kita itu bisa semakin bertambah wawasannya. Nah, di sini ada jurnal nasional. Nah, jurnal nasional yang pertama itu berjudul Dampak Sistem Pembelajaran Daring Pasca Pandemi COVID-19 terhadap Implementasi Proses Belajar Mengajar di SMA Pencawan Medan. Dipublish pada tahun 2022. Penulisnya yaitu Debbie Solongamta, BR Ginting, Ika Yulia Sitlungkir, Perida Roma Asiahan, dan Asnita Hasibuan. Nah, jurnal ini dari Jurnal Basataka, volume 5 nomor 2, instansi Universitas Balikpapan, publishernya DSB Ginting. Nah, untuk mengetahui alat pengumpul data yang dipakai dalam suatu jurnal, maka kita itu dapat mengidentifikasi melalui metode penelitian yang dipakainya. Nah, penelitian ini itu menggunakan metode kualitatif karena
peneliti itu menganggap permasalahan yang diteliti itu cukup kompleks, sehingga data yang diperoleh dari narasumber itu diambil dengan metode yang alamiah, yaitu wawancara langsung dengan narasumber, sehingga didapatkan jawaban yang lebih alami juga. Nah, oleh karena itu, jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Nah, di dalam metode penelitian deskriptif ini, data dan sumber itu dihasilkan bisa berupa kata-kata yang ditulis atau tulisan dari objek yang diwawancarai, merupakan sumber data yang utama. Nah, berdasarkan uraian yang disebutkan tadi, bahwa peneliti itu menggunakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif, karena semua data yang diperoleh itu berdasarkan dari hasil wawancara langsung dengan guru dan muridnya. Nah, dalam penelitian kualitatif, objek penelitian adalah himpunan elemen orang, organisasi, atau barang yang akan diteliti atau pokok persoalan yang diteliti untuk mendapatkan data yang lebih terarah. Sumber utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data berbentuk dokumentasi. Nah, dalam penelitian ini juga menjadi objek penelitiannya itu adalah dampak sistem pembelajaran daring pasca pandemi COVID-19 di Sekolah SMA Pencawan Medan. Nah, dalam hal ini, penelitian itu menggunakan alat bantu dalam mendapatkan hasil penelitian dengan menggunakan wawancara dengan guru dan siswa untuk mengetahui bagaimana sih dampak sistem pembelajaran daring pasca pandemi COVID ini terhadap implementasi proses belajar mengajar di sekolah. Nah, wawancara ini juga akan disertai dengan pengambilan dan kuesioner dari narasumber. Penelitian pengumpulan data dengan cara melihat situasi sekeliling sekolah dan mengamati murid dalam proses pembelajar mengajar selama melakukan kegiatan belajar mengajar. Nah, dengan ini peneliti itu dapat melihat apa saja dampak pasca pandemi yang sangat berpengaruh pada murid ataupun sekolah selama kegiatan belajar mengajar. Nah, peneliti itu dapat mengumpulkan dengan dokumentasi yang berupa foto-foto siswa yang sedang melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Kemudian guru juga yang sedang melaksanakan pembelajaran di dalam kelas dan keadaan sekolah pasca pandemi. Nah, di sini Miles Koberman pada tahun 1984 mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis dan kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus sampai tuntas. Nah, dalam penelitian ini, peneliti itu akan menulis hasil yang didapatkan dari cara responden langsung di bagian bab pembahasan sebagai jawaban dari penelitian ini. Nah, teknis analisis data melalui cara observasi, wawancara, dan dokumentasi dari data-data yang didapatkan selama penelitian di lokasi. Nah, berdasarkan metode penelitian yang diungkapkan dalam jurnal tersebut, maka dapat diidentifikasi alat pengukur data yang dipakai. Yang pertama yaitu cara memperolehnya itu dengan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Nah, data primer ini meliputi hasil wawancara dengan guru dan murid, hasil observasi dan dokumentasi. Sedangkan data sekundernya itu meliputi struktur organisasi dan visi misi sekolah. Sumber data yang digunakan itu dalam penelitian berasal dari sumber internal karena data yang diperoleh dari narasumber itu diambil dengan metode yang lebih alamiah, yaitu tadi ya wawancara langsung dengan narasumber sehingga mendapatkan jawabannya juga secara alamiah. Yang ketiga yaitu sifatnya. Nah, penelitian ini menggunakan sifat kualitatif karena peneliti itu menganggap permasalahan yang diteliti cukup kompleks, sehingga data yang diperoleh dari narasumber diambil dengan metode yang lebih alamiah juga, yaitu tadi ya wawancara langsung dengan narasumber. Nah, oleh karena itu, jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Untuk waktu pengumpulannya, pengumpulan data itu dalam penelitian ini bersifat
insidentil karena data yang dikumpulkan itu hanya dapat pada saat penelitian berlangsung. Nah, untuk jurnal yang nasional yang kedua, yaitu dengan judul Pengaruh Pembelajaran Online Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa, diterbitkan pada tahun 2022. Penulisnya yaitu Fadila Jilfazin, Nova Susanti, Wina Theodora, Situnaraya, Siti Santia, dan Gustian. Nah, jurnal ini dari Jurnal Kependidikan, volume 16 nomor 1, instansi Universitas Jambi, publishernya yaitu FZZN. Nah, berdasarkan metode penelitian yang diungkapkan dalam jurnal ini, maka dapat diidentifikasi juga melalui alat pengukur data yang dipakai. Itu cara memperolehnya yaitu dengan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian atau sumber pertama yang disebut sebagai data primer, karena dalam konteks jurnal penelitian ini, data yang diperoleh itu dari angket secara online yang diisi oleh responden mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Jambi. Nah, data ini diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Untuk sumbernya, sumber data yang digunakan itu berasal dari sumber internal dan eksternal. Kenapa? Karena mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini mengumpulkan data melalui penyebaran angket secara online kepada mahasiswa tersebut, dan data yang diambil dari angket dalam bentuk Google Form. Nah, bentuk Google Form ini adalah sumber data eksternalnya. Maka data ini diperoleh dari responden mahasiswa yang merupakan subjek penelitian. Tetapi data tersebut juga disimpan dalam platform Google Form yang berada di luar kendali untuk penelitinya. Yang ketiga yaitu sifatnya. Nah, sifat jurnal ini yaitu kuantitatif. Dalam penelitian ini karena penulis itu menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahuinya. Nah, penulis itu menggunakan metode kuantitatif dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penyebaran angket itu. Nah, selain itu, penulis juga menggunakan teknik pengambilan data kuantitatif dengan menggunakan Google Form ya yang tadi, dengan menggunakan teknologi berupa pertanyaan yang diajukan dengan 3 pilihan, yaitu setuju, ragu-ragu, dan tidak setuju. Nah, oleh karena itu, penelitian ini itu menggunakan metode kuantitatif untuk menemukan pengetahuan tentang bagaimana sih pengaruh pembelajaran online itu terhadap motivasi belajar mahasiswa. Untuk yang terakhir yaitu waktu pengumpulannya. Nah, pengumpulan data ini dalam penelitian bersifat insidentil karena penulis itu menyebutkan bahwa penyebaran angket itu dilakukan pada bulan Juni tahun 2022 yang dimulai pada tanggal 2 Juni. Mungkin sekian materi yang saya sampaikan, saya serahkan kepada pemateri ketiga yaitu Nurul Jannah. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada jurnal internasional. Nah, jurnal yang pertama dengan judul Moving Forward International Student Perspective of Online Learning Experience During the Pandemic. Jurnal tahun 2023 untuk penulisnya Liang Hasuan Chen. Jurnalnya diambil dari International Journal of Educational Research Open. Untuk publishernya Elsevier. Untuk mengetahui alat pengukur data yang dipakai dalam suatu jurnal, maka kita dapat mengidentifikasi melalui metode penelitian yang dipakai. Nah, adapun metode penelitian dalam jurnal tersebut ialah penelitian bersifat kuantitatif. Data mahasiswa sebanyak 178 orang dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner survei online melalui multi-stage random sampling. Hasilnya menunjukkan bahwa 3 faktor tantangan dan kesulitan pembelajaran online, efektivitas pembelajaran online, dan motivasi mahasiswa untuk pembelajaran online memiliki dampak besar terhadap cara mahasiswa memandang pembelajaran online.
Meskipun terdapat berbagai kesulitan dalam menggunakan platform online, mahasiswa memiliki sikap positif terhadap pembelajaran online. Survei dilakukan secara online karena COVID-19. Instrumen yang dibuat oleh Google Form kemudian dikirim ke peserta yang dituju menggunakan berbagai cara, termasuk undangan email, postingan media sosial, dan tautan situs web. Penelitian ini juga memperkerjakan sukarelawan dari Institut Pendidikan dan Penelitian Universitas Rajasyi yang tinggal di berbagai divisi untuk mengumpulkan data dari 8 divisi di Bangladesh. Setiap sukarelawan menerima survei Google Doc online. Peneliti terus mengumpulkan data sepanjang tahun 2020 dengan pemantauan relawan secara sporadis, dan data yang diinginkan dikumpulkan kemudian diekspor ke SPSS untuk dianalisis. Slide selanjutnya. Nah, berdasarkan metode penelitian yang diungkapkan dalam jurnal tadi, maka dapat diidentifikasi alat pengukur data yang dipakai, yaitu yang pertama menurut cara memperolehnya. Nah, berdasarkan informasi yang sudah tadi dibacakan, terlihat bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer. Karena disebutkan juga tadi bahwa survei tersebut dilakukan dengan menggunakan LMS untuk mahasiswa. Lalu yang kedua, menurut sumbernya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian tadi berasal dari sumber internal karena data dikumpulkan melalui survei online yang dilakukan di universitas selama musim panas dan musim gugur pada tahun 2021 kepada mahasiswanya. Lalu yang ketiga, menurut sifatnya, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif karena disebutkan bahwa triangulasi digunakan untuk mengetahui konsistensi data yang dikumpulkan, baik dari metode kuantitatif maupun kualitatif. Pertanyaan survei dirancang menggunakan skala Likert 5 poin yang merupakan metode pengumpulan data kuantitatif. Nah, selain itu, uji statistik seperti analisis deskriptif, uji square, uji sampel independen, dan ANOVA digunakan untuk menganalisis data kuantitatif. Di sisi lain juga, data dikumpulkan dari kotak komentar di 4 area yang dianalisis menggunakan pendekatan induktif, analisis tematik, sehingga dapat diperoleh wawasan dari data tersebut. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif dan kualitatif. Lalu yang keempat, menurut waktu pengumpulannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara berkala dan bukan secara insidental, karena data yang dikumpulkan melalui survei dilakukan 2 kali, sekali selama musim panas dan sekali lagi selama musim gugur. Slide selanjutnya. Nah, untuk jurnal inter yang kedua dengan judul Parental Guidance Pattern in the Online Learning Process During the COVID-19 Pandemic dengan case study di Indonesia School. Tahun 2022 dengan penulis Abdul Aziz Kundarusadono, Bagus Wahyu Setiawan. Jurnal diambil dari Helion, publisher Elsevier. Slide selanjutnya. Nah, berdasarkan metode penelitian yang telah tadi diungkapkan dalam jurnal tersebut, juga diidentifikasi alat pengukur data yang dipakai, yaitu yang pertama menurut cara memperolehnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer meliputi hasil kuesioner yang dikumpulkan dari orang tua yang menjadi responden dalam studi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari artikel yang relevan dengan penelitian. Lalu, yang kedua menurut sumbernya.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber internal karena data diperoleh langsung dari responden, yaitu orang tua yang memiliki anak yang masih bersekolah. Lalu yang ketiga, menurut sifatnya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif karena data kuantitatifnya mencakup jawaban-jawaban orang tua dalam kuesioner yang menjelaskan persepsi dan pola asuh mereka, sedangkan data kuantitatifnya mencakup hasil dari kuesioner yang dianalisis secara statistik untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara variabel-variabel yang ada dalam penelitiannya. Lalu yang keempat, menurut waktu pengumpulan data dalam penelitian ini bersifat insidentil karena data yang dikumpulkan hanya pada saat penelitian berlangsung. Slide selanjutnya. Untuk jurnal inter yang ketiga dengan judul Predictor of Student Engagement and Perceived Learning in Emergency. Jurnal tahun 2023 dengan penulis Lindley, Ren Wenzheng, Annie Mary Piper. Jurnal diambil dari Computer in Human Behavior Report untuk publisher Elsevier. Slide selanjutnya. Berdasarkan metode penelitian yang diungkapkan dalam jurnal tersebut, maka diidentifikasi juga alat pengukur data yang dipakai, yaitu yang pertama menurut cara memperolehnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer karena data dikumpulkan melalui survei online terhadap responden. Lalu yang kedua, menurut sumbernya, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber internal karena data yang diperoleh dari narasumber diambil dengan metode survei secara online. Lalu yang ketiga, menurut sifatnya, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif karena data kuantitatif digunakan untuk menunjukkan hubungan antara variabel-variabel tertentu, sedangkan data kuantitatif digunakan untuk mengumpulkan tanggapan peserta mengenai tantangan dalam mengambil kelas online. Yang terakhir, yang keempat, menurut waktu pengumpulan data dalam penelitian ini bersifat insidentil karena data yang dikumpulkan hanya pada saat penelitian berlangsung. Mungkin hanya sekian. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, teman-teman yang telah memaparkan materi, bisa disimpulkan ya teman-teman bahwasannya pengumpulan data itu adalah tahapan krusial. Nah, dalam penelitian yang memerlukan perhatian dan ketelitian yang tinggi, kesalahan dalam pengumpulan data itu dapat mengakibatkan kesulitan dalam analisis dan menghasilkan kesimpulan yang ambigu. Nah, makanya dari itu, ada beberapa aspek yang penting yang perlu juga dipahami tentang konsep pengumpulan data. Di antaranya ada jenis-jenis data. Nah, data itu dapat dikelompokkan berdasarkan cara memperolehnya, sumbernya, sifatnya, dan waktu pengumpulannya. Nah, berdasarkan perbandingan yang tadi disebutin ya, dari 5 jurnal itu, terlihat ada beberapa variasi metode, jenis data, dan alat pengukur yang digunakan dalam jurnal-jurnal penelitian. Nah, hal ini menunjukkan bahwasannya pentingnya adaptasi metode dan instrumen penelitian sesuai dengan tujuan dan konteks penelitian yang berbeda-beda. Mungkin sekian materi yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mungkin ada satu pantun dari kami. Jalan-jalan ke Amerika, pulangnya beli good time. Terima kasih atas perhatian Anda, and see you next time. Dan yang terakhir, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.